Baik, selamat datang kepada Pak Adit selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen. Selamat datang juga teman-teman yang mungkin menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meta Febrianti. Saya dari kelas TRMB 2 dan pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang mata kuliah perilaku konsumen sebagai bentuk tugas ujian tengah semester juga. Disclaimer dulu mungkin sebelumnya, PowerPoint yang saat ini saya tampilkan, dan beberapa materi ke depan yang akan saya jelaskan, itu sumbernya berasal dari materi yang telah Pak Adit beri di Google Drive, serta tambahan dari beberapa sumber di internet yang telah saya cari sendiri. Kalau begitu mungkin langsung saja kita mulai. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas nantinya dalam penjelasan kali ini. Di antaranya ada 5 poin. Untuk poin yang pertama ada prinsip dasar dalam marketing. Lalu poin yang kedua ada perilaku konsumen sebagai bagian dari manajemen pemasaran. Lalu poin yang ketiga ada proses STP atau segmenting, targeting, dan juga positioning beserta contohnya. Lalu yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen beserta dengan contohnya juga. Dan yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu proses keputusan pembelian konsumen. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai dari poin yang pertama tentang prinsip dasar dalam marketing. Jadi prinsip dasar dalam marketing ini merupakan salah satu fondasi atau langkah awal bagi para wirausahawan untuk dapat mengembangkan strategi bisnis yang tepat dan lebih baik. Jadi prinsip dasar dalam marketing ini itu terbagi menjadi 4 atau biasa disebut dengan marketing mix 4P yang terdiri dari pertama P, produk, yang kedua ada price, place, dan juga promotion yang terakhir. Untuk produk itu adalah produk, price itu adalah harga, place itu tempat, dan promotion adalah promosi. Di sini saya akan coba untuk menjabarkan dan juga menjelaskan tentang masing-masing dari poin tersebut. Yang pertama, produk. Produk itu merupakan suatu elemen atau kunci bisnis yang sangat penting, yang dimana produk tersebut itu harus bisa dirancang dan juga disesuaikan oleh kita sebagai pembuat, sebagai produsen, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau untuk agar bisa memecahkan masalah yang dialami oleh para konsumen kita nantinya, gitu. Jadi produk ini tuh nggak semata-mata tentang bagaimana kita menciptakan produk tersebut gitu, tapi juga banyak faktor dan juga elemen-elemen lain yang harus kita pikirkan. Di antaranya, misalnya kualitas produk itu sendiri, untuk desainnya, nanti strategi promosinya seperti apa, brandingnya, kemasannya seperti apa, dan lain-lain. Dan tadi beberapa elemen yang merupakan elemen yang cukup penting, yang memang harus kita siapkan, yang memang harus kita sediakan dalam merancang produk. Lalu yang kedua itu adalah price atau harga. Nah, sebenarnya untuk poin yang kedua, price ini memang harus disesuaikan dari beberapa hal. Contohnya, kayak misalnya modal yang kita butuhkan, yang kita keluarkan itu berapa. Terus juga itu memang harus banyak perhitungan kalau untuk price. Tapi secara dasarnya, harga ini eh, biasanya ditandai kalau misalnya harga yang kita beri itu cukup tinggi, itu harus menandakan bahwa memang kualitas produk dari yang kita bikin itu juga cukup bagus gitu ya kualitasnya premium. Dan kebalikannya kalau misalnya harga yang kita jual dan kita beri kepada konsumen itu cukup rendah, itu menunjukkan bahwa jangkauan atau range harga kualitasnya itu juga mungkin bisa disesuaikan gitu. Jadi, tapi pada umumnya kalau misalnya harga suatu produk itu cukup mahal, harusnya kualitasnya bagus. Tapi kalau misalnya harganya itu cukup murah dan terjangkau, itu biasanya kualitasnya ya menengah ke bawah gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Tapi intinya adalah untuk price ini harus disesuaikan dan harus mencerminkan bahwa nilai yang kita berikan sebagai pembuat produk itu harus sesuai dengan barang atau produk atau jasa yang memang nantinya kita sediakan gitu agar para pelanggan merasa puas dan merasa bahwa memang dengan harga segitu tuh produk kita tuh worth untuk dibeli gitu. Jadi pokoknya harus sesuai dengan apa persepsi mereka tentang produk ini tuh kira-kira pantas atau tidak sih untuk dihargai sebegitu harganya gitu. Selanjutnya
Untuk ya, poin yang ketiga adalah place atau tempat, yang dimana ini tuh mewakili lokasi, lokasi di mana produk atau jasa kita ini akan dijual. Contohnya, kita bisa menjual lewat etalase fisik, kayak misalnya kita menyewa ruko, menyewa bangunan yang memang bisa didatangkan secara langsung, secara offline. Yang kedua adalah platform online seperti sosial media yang memang sampai saat ini sangat diminati dan juga sangat digemari oleh orang-orang gitu ya belakangan ini. Tapi untuk place ini juga memang harus disesuaikan dengan bagaimana target konsumen kita ke depannya. Kalau misalnya target konsumen kita anak-anak muda seperti generasi Z, generasi X, dan lain-lain, memang itu eh, untuk lokasi platform sosial media merupakan tempat yang sangat cocok tentunya karena memang zaman sekarang sedang marak sekali gitu ya untuk belanja online dan lain-lain. Tapi kalau misalnya target konsumen kita adalah para generasi milenial ke atas, mungkin kalau misalnya kita menggunakan platform sosial media akan cukup kesulitan, akan mungkin kurang laku kesannya karena ya generasi pada saat itu ya kurang mengerti teknologi dan susah untuk menggunakan sosial media seperti itu. Jadi nanti ada hubungannya juga sama poin STP, segmenting, targeting dan juga positioning yang nanti akan saya bahas. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah promotion atau promosi. Yang dimana promosi ini adalah tentang bagaimana kita mengkomunikasikan merek atau juga apa proporsi. Gimana sih cara kita mempromosikan barang atau produk yang akan kita jual kepada target konsumen kita nantinya gitu. Jadi promosi ini kita gunakan agar kita bisa membujuk dan juga bahkan sampai mengubah pemikiran target konsumen kita agar dapat membeli produk kita gitu. Tapi promosi ini juga tidak semata-mata hanya digunakan untuk menarik pelanggan aja gitu, tapi juga untuk memberitahu bahwa ada loh merek ini, ada loh produk ini gitu. Jadi memang untuk promosi ini juga harus disesuaikan dengan target pasar kita gitu. Bisa dengan cara kita membuat poster, buat konten-konten di sosial media atau bahkan kayak membuat promo-promo seperti buy one get one dan semacamnya gitu. Yang penting memang promosi ini harus sesuai juga dengan kebutuhan, preferensi, serta motivasi dari target konsumen yang memang akan membeli itu seperti apa gitu. Lalu lanjut di sini ada pertanyaan, apakah perilaku konsumen itu berkaitan dengan manajemen pemasaran? Jawabannya adalah kalimat berikut yang saya kutip juga dari salah satu materi Bapak. The more you understand your target, the better you can develop your strategy. Yang artinya adalah semakin kamu mengenal, mengetahui target konsumen kamu, maka akan semakin baik juga pengembangan strategi yang bisa kamu lakukan gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah perilaku konsumen itu berkaitan dengan manajemen pemasaran? Jawabannya adalah iya, justru sangat berkaitan sekali gitu loh. Karena memang kalau misalnya kita mau usaha kita berhasil, kita mau mengembangkan usaha kita, tentu kita harus ngerti dulu nih, gimana sih perilaku konsumen kita, gimana sih, apa sih yang biasanya mereka lakukan, siapa sih mereka, tinggal di mana, cewek atau cowok, sukanya apa, minatnya apa, interestnya apa gitu. Jadi memang sangat berkaitan tentunya gitu. Di sini juga dituliskan business must have a market segment it serves effectively. Yang dimana memang bisnis itu tuh harus memiliki segmentasi pasar gitu loh. Dan setelah memiliki segmentasi pasar ya dilayani secara efektif. Jadi nggak semata-mata kalau misalnya kita udah punya datanya, udah punya segmentasinya, itu didiemin aja tuh ya nggak kayak gitu. Tapi juga harus dilayani secara efektif gitu. Karena kadang-kadang ada juga ya yang udah punya draftnya, udah punya datanya, tapi ternyata pas pengeksekusiannya kurang tepat gitu. Itu juga salah. Tapi intinya perilaku konsumen itu sangat berkaitan dengan manajemen pemasaran agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita kepada target konsumen kita gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan seperti yang tadi saya sudah sempat singgung juga di awal tentang proses STP atau segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang dimana S pertama itu tuh di sini berarti segmenting, sebuah proses pengelompokan orang-orang yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang sama, serta memberikan respon yang sama dalam membelanjakan uang mereka. Jadi di sini segmenting itu merupakan pengelompokan orang-orang yang punya karakteristik dan juga ketertarikan yang sama gitu loh. Jadi dalam segmentasi ini itu tuh dibagi lagi menjadi 4 segmentasi pemasaran. Di antaranya itu ada geografik, demografik,
terus ada psikografik dan juga behavioral. Nah, eh, untuk yang pertama, geografik sendiri itu tuh menempatkan orang-orang berdasarkan tempat tinggal, terus bahasa sehari-hari, area yang ditinggali, terus juga lingkungan dan lain-lain yang berhubungan dengan keadaan geografis gitu. Terus untuk tipe yang kedua itu adalah tipe demografik, yang dimana menempatkan orang-orang dari faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah tipe psikografik, yang dimana menempatkan orang dari faktor gaya hidup, lifestyle, terus interest, ketertarikannya akan sesuatu, kehidupan, dan juga personality, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah behavioral, yang dimana menempatkan orang dari sekiranya tuh apa sih manfaat yang bisa didapatkan. Terus juga seperti niat, kesempatan, dan lain-lain gitu loh. Jadi contoh dari segmenting ini misalnya saya mau punya niat untuk membuka sebuah produk media podcast gitu. Nah, lalu di tahap segmenting ini saya akan membuat sebuah survei atau sebuah kuesioner yang nantinya saya bagikan kepada orang-orang luas terkait sesuatu yang mau saya bikin. Berarti kan tadi adalah podcast gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk membuat kuesioner yang berisikan tadi misalnya kayak pertanyaan tentang geografik. Berarti saat ini domisilinya di mana, terus juga tinggal sama siapa, bahasa yang digunakan, terus juga kayak kira-kira tema apa sih yang kalian suka dari podcast, terus kayak durasi kalian mendengar podcast tuh biasanya berapa lama, terus kayak apa aja yang ingin kalian dapatkan dari podcast tersebut dan lain-lain. Yang dimana nantinya kuesioner tersebut akan saya sebarluaskan, misalnya dari umur 13 anak-anak SMP sampai orang-orang dewasa yang sudah bekerja gitu. Nah, nanti pokoknya inti dari segmenting ini adalah mengelompokkan orang-orang. Kita mencari data sebanyak-banyaknya. Maka dari itu untuk proses survei atau mengisi kuesioner ini memang harus disebarluaskan ke jumlah halayak yang cukup banyak supaya membantu kita mendapatkan data yang lebih banyak juga gitu. Nah, setelah beres dari tahapan segmenting, ada tahapan targeting, yaitu menentukan segmen mana nih yang kira-kira akan kita ambil dan kita tindak lanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, gitu. Jadi, misalnya setelah kita sudah menyebarluaskan kuesioner tadi di tahap segmenting, kita sudah mendapatkan data mentahnya dong di targeting. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan data mentahnya, kita tentukan kira-kira mana nih yang paling banyak orang-orang minati, mana nih kira-kira segmentasi yang paling berkembang, yang paling mayoritas lah pokoknya yang persenannya itu paling besar gitu. Jadi setelah kita tahu dari hasil data tersebut kita olah gitu. Jadi kita tetapkan, oh dari data yang saya dapatkan dari hasil kuesioner kemarin, ternyata anak-anak umur 15 sampai 18 yang paling sering mendengarkan podcast. Maka dari itu, berarti eh, di sini target saya adalah untuk anak-anak dari umur 15 sampai 18 tahun. Berarti pembawaan saya harus lebih fun. Materi yang saya bawakan harus menyenangkan. Misalnya mereka lebih suka temanya horor, percintaan sekolah, dan lain-lain gitu. Jadi disesuaikan. Lalu tahapan yang terakhir setelah targeting adalah positioning atau strategi untuk mengkomunikasikan produk ke dalam benak target konsumen. Jadi di sini dapat di-highlight dalam benak target konsumen. Itu sehingga calon konsumen itu memiliki penilaian tertentu dan mengidentifikasi bahwa diri mereka dengan produk tersebut tuh udah nempel gitu loh. Contohnya, kalau misalnya saya berikan ciri-ciri minuman dingin mengandung ion pengganti ion tubuh berwarna biru packagingnya dan segar, mungkin teman-teman akan menjawab bahwa minuman tersebut adalah Pocari Sweat. Yang dimana berarti Pocari Sweat, brand tersebut telah berhasil untuk melakukan strategi pemasaran positioning. Yang dimana tanpa harus kita kasih tahu mereknya pun, mungkin teman-teman udah bisa nebak gitu kan bahwa brand tersebut ya brand Pocari Sweat. Nah, itu adalah jenis positioning yang sudah berhasil. Mungkin kalau misalnya tadi contohnya adalah media podcast gitu ya, saya bisa memanfaatkan tagline atau slogan yang akan saya ucapkan terus-menerus dan saya libatkan dalam setiap episode gitu loh. Jadi teman-teman di luar sana, target konsumen saya, jadinya
paham dan tahu bahwa oh setiap ada slogan ini berarti saya sedang mendengarkan podcastnya Meta. Seperti itu untuk bagian proses STP. Lalu lanjut di sini, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini tuh dibagi jadi dua. Ada faktor yang karakteristik dan juga psikologi gitu ya. Ada dari yang pengaruh lingkungan sama perbedaan individu. Masing-masing ada 5 poin yang akan saya coba jabarkan secara singkat. Yang pertama adalah dari yang pengaruh lingkungan dulu, faktor yang pertama budaya. Untuk budaya ini kan sebenarnya seperti kebiasaan yang kita miliki gitu ya dari lingkungan sekitar yang telah mengakar dari lama, biasanya dari nenek-nenek kita ke orang tua baru sampai ke kita gitu ya. Contohnya tuh seperti apa? Contohnya misalnya budi itu terbiasa dan dibiasakan kalau misalnya mau membeli sesuatu itu tuh harus nabung terlebih dahulu gitu loh. Jadi memang Budi ini punya habit kalau misalnya mau beli sesuatu itu harus nabung dulu dan itu mempengaruhi perilakunya Budi. Kalau misalnya mau beli sesuatu berarti harus tabung dulu. Seperti itu. Terus yang kedua adalah status sosial. Nah, status sosial ini tuh adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya secara kasarnya bisa dibilang ada kaum yang memang berkebutuhan, ada yang menengah, dan juga ada yang berkecukupan gitu ya. Nah, contohnya misalnya karena Budi ini adalah orang yang dari kecil sudah lahir dan hidup di keluarga yang sangat berkecukupan gitu loh. Maka dari itu mempengaruhi perilakunya Budi. Yang dimana Budi ini tuh selalu membeli suatu barang yang memang harganya itu cukup dibilang fantastis dan bisa dibilang harganya cukup di atas rata-rata gitu. Terus poin yang ketiga adalah pengaruh individu. Nah, pengaruh individu ini tuh dapat berupa pengaruh kelompok acuan. Itu seorang individu atau kelompok orang yang biasanya bisa mempengaruhi karakteristik si individu tersebut gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya Budi itu punya role model yang memang dia kagumi dari kecil gitu misalnya ya, yang dimana jadinya setiap si role model tersebut membeli sesuatu, Budi jadinya pengen juga ikutan beli biar samaan sama role modelnya gitu. Misalnya kayak pakaian, barang, sepatu dan lain-lain gitu. Terus udah gitu keluarga. Nah, untuk faktor keluarga ini adalah karena faktor yang cukup primer gitu ya, karena memang keluarga ini kan sangat berdekatan dengan kita sehari-hari dan memang ya selalu di sekitar kita gitu ya. Keluarga itu bisa dari orang tua, papa, mama, adik, kakak dan lain-lain gitu. Jadi eh, contohnya kayak misalnya Budi berarti membeli barang sesuatu karena ada perintah dari orang tuanya atau karena memang lingkungan keluarganya juga pakai barang tersebut gitu. Terus yang terakhir itu ada situasi. Nah, kalau situasi ini sesuai dengan judulnya memang gak bisa ditebak dan mungkin selalu berubah-ubah tergantung dari situasi atau hal apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi situasional aja kayak misalnya Budi membeli barang karena memang sekarang ini lagi musim-musimnya bola. Sekarang lagi musim Piala AFF 23 gitu ya. Jadi Budi kayak senang banget nih untuk beli perlengkapan bola kayak misalnya jersey timnas dan lain-lain gitu. Jadi itu memang situasional gitu, mengikuti situasi di sekitar. Lalu selanjutnya ada yang perbedaan individu. Nah, kalau misalnya yang perbedaan individu, pertama itu ada sumber daya. Nah, selanjutnya tadi ada sumber daya. Ini mana sumber daya ini adalah eh, si konsumen ini tuh punya 3 sumber daya dalam setiap pengambilan keputusan. Apa aja? Yang pertama ada waktu, uang, serta perhatian atau kemampuan kognitif. Lalu selanjutnya di sini ada pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan ini merupakan hasil ataupun proses yang didapat melalui proses belajar serta proses dalam memahami informasi yang sudah tersimpan. Selanjutnya ada sikap. Untuk sikap ini tuh merupakan suatu bentuk respon yang bersifat menguntungkan dan juga bisa juga bersifat tidak menguntungkan terhadap suatu hal. Gitu. Terus yang keempat ada kepribadian, yaitu bagaimana
orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas mereka dengan apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya gitu. Jadi poin pentingnya adalah aktivitas, terus ketertarikan atau interest dan juga pendapat gitu. Dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, motivasi ini itu adalah yang menggerakkan, motor yang menggerakkan para konsumen serta membangkitkan dan mengarahkan perilaku konsumen pada arah dan juga tujuan tertentu gitu. Selanjutnya di sini ada proses keputusan pembelian, yang dimana ada sekitar 5 proses. Yang pertama itu mengenali kebutuhan. Di sini saya akan coba sambil memberi contoh juga. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan. Misalnya saya seorang eh, pelajar dan saya gemar nge-gym, saya suka berolahraga, saya suka nge-gym. Di sini saya mulai mengenali kebutuhan saya. Kalau saya suka gym, berarti kebutuhan saya salah satunya adalah dengan mempunyai sepatu yang proper. Dan saya merasa di sini adalah saya butuh untuk ganti sepatu yang baru. Nah, setelah saya mengenali kebutuhan saya tadi, saya akhirnya mencari informasi kan. Saya mencari informasi tentang bagaimana ya kira-kira sepatu gym yang bagus. Di situ pasti saya akan mencari dong tentang informasi sepatu yang ingin saya beli. Misalnya saya cari dari ukurannya, dari mereknya, dari harganya. Lalu saya juga mungkin coba cari dari bahannya kira-kira kualitasnya kayak gimana dan lain-lain. Lalu setelah itu saya akan melakukan evaluasi nih untuk berbagai alternatif atau opsi yang saya telah jabarkan. Misalnya opsi yang pertama harganya lumayan mahal tapi kualitasnya bagus. Terus yang kedua misalnya yang kedua harganya cukup murah tapi saya lebih butuh sol sepatunya yang lebih tinggi. Saya lebih cocok yang kedua dan lain-lain. Nah, setelah saya mencoba untuk memilih dari berbagai alternatif atau opsi yang telah saya sediakan, di sini akhirnya saya membuat keputusan pembelian. Ini mana saya berarti memilih salah satu opsi dari beberapa opsi yang telah saya bikin gitu kan. Setelah membuat keputusan, saya akhirnya mengevaluasi pasca beli. Dan akhirnya setelah saya beli, saya pakai, dan akhirnya saya di situ evaluasi. Saya melihat kayak plus minusnya tuh kayak gimana. Eh, untuk kedepannya mungkin saya bisa membeli sepatu yang harganya lebih murah aja dan lain-lain gitu. Jadi setelah saya beli, saya bisa mengevaluasi bahwa nanti untuk kedepannya berarti saya bisa lebih baik lagi dalam memutuskan dan lain-lain gitu. Jadi memang proses keputusan pembelian ini harus dilakukan secara matang agar tidak salah memilih. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada salah pengertian. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.